Atadruna manil muflis? Apa kalian tahu siapa itu orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut. Qalu, mereka para sahabat mengatakan al-muflis, orang-orang yang bangkrut, fina, di antara kami, man la dirham lahu wala dinar, tidak punya man la dirham lahu wala mata, dia tidak punya dirham, dia tidak punya harta benda, tidak ada perabotan, tidak ada onta, tidak punya rumah yang bagus. Kemudian yang habis uangnya, dia mau mencoba peruntungan tapi ternyata gagal. Itu orang bangkrut, kata sahabat. Rasulullah menjawab, innal muflis, sesungguhnya orang bangkrut itu min ummati, dari umat saya, man ya'ti yaumal qiyamah, yang datang di hari kiamat, bisolatin, dengan salat, wasyamin katsira, siam atau puasa yang banyak, wa zakat, dan sempurna dia, salatnya sempurna, puasanya sempurna, zakatnya sempurna. Tapi dia datang tertulis setelah menghina seseorang, mendolimi seseorang, mengkorupsi uang seseorang, ngemplang uangnya orang, utang gak bayar dengan sengaja, menumpahkan darah seseorang, memukul seseorang, muslim atau non muslim, ya, muslim atau non muslim tanpa hak. Maka kelak di yaumil qiyamah, kata Rasul, fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati, fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda alaihi ma alaihi ukhidha min khatayahum faturihat alaihi thumma turiha finnar. Jadi ada, kata Rasulullah SAW, orang-orang bangkrut di hari kiamat itu orang yang datang sholatnya sempurna, puasanya full, zakatnya lengkap, sedekahnya luar biasa, umroh tiap tahun, haji setahun 2 kali, ya, boyo apa cara? Hebat, pokoknya luar biasa. Tapi ucapannya nyakiti hati orang, gerak-geriknya nyakiti hati orang. Kalau di jalan dia pura-pura enggak negur ke orang, dia meremehkan seseorang. Dia kalau sama orang kaya senang, kalau sama orang miskin dia seperti tidak mau bicara. Kemudian dia baik, ahli sholat, tapi dia ngerenten, ya, ngeribakan uang, ya. Dia sholat, ahli sholat, tapi dia korupsi. Dia haji, tapi dia korupsi. Dia ahli ibadah, sholatnya baik, tapi membunuh. Kan banyak dulu zaman-zaman setelah wafatnya Rasul itu, orang-orang yang membunuh para sahabat dan membunuh para tabi'in, padahal mereka hafal Quran. Mereka hafal Quran. Ya, mungkin orang, ya Allah alam, semoga kita jaga orang. Nah, sehingga kata Nabi, nanti kalau orang yang dolim ke orang lain, di hari kiamat dia harus bayar. Di hari tidak ada dinar atau dirham. Bayarnya pakai apa? Pakai pahala. Jadi kalau satu orang ini tadi dia dolim sama orang lain, itu sudah ada hitungannya semua. Ya, sudah ada hitungannya semua. Maka orang ini akan diambil pahalanya, diberikan kepada yang didolimi, diambil lagi, diberikan ke yang didolimi. Ini selesai, maju lagi. Lah kalau yang didolimi orang banyak, lah kalau yang didolimi itu orang sekecamatan, lah kalau yang didolimi itu orang sekabupaten, lah kalau yang didolimi itu orang sekota madya, lah kalau yang didolimi itu orang seprovinsi, lah kalau yang didolimi itu seluruh negara. Ya dia harus membalikan ke satu persatu dari warganya, harus kembali. Seberapapun besarnya pahalanya, kalau harus mengembalikan ke 275 juta warga, ya saya rasa berat. Ya, saya rasa berat. Atau ya, warganya, atau teman-temannya. Setelah dikembalikan, kalau masih ada yang maju untuk meminta haknya yang dulu dizalimi di dunia, sedangkan pahalanya sudah habis, maka dosa orang yang dizalimi itu akan diambil untuk diberikan ke orang tersebut sesuai dengan tingkat kezalimannya. Allah paling tahu itu. Wallahu sari'ul hisab. Alaihissallahu biahkamil hakim. Allah yang paling hak, yang paling pas dalam masalah menghakimi hak orang lain. Begitu terus kata Nabi Muhammad SAW, sehingga habis itu, bangkrut dia.
Dulu pahalanya besar ketika datang ke akhirat, habis karena diambil orang-orang yang dizalimi tadi. Akhirnya apa kata Nabi? Dosa-dosa mereka diberikan ke orang tersebut, dan orang tersebut akhirnya dilemparkan ke neraka. Makanya kalau ada masalah dengan orang, segera minta maaf. Segera minta maaf. Ada utang, catat, tunjukkan ke istri, "Dek, utang saya sekian. Kalau saya mati dulu, kamu yang tanggung jawab." Kok ini, Mas? Janjinya dulu enggak gini waktu mau nikahnya. Sehingga seperti itulah kebangkrutan yang hakiki yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kebangkrutan yang hakiki yang sebenarnya. Kalau bangkrut di dunia, kita tidak akan merasakan seperti bangkrutnya di akhirat. Berapa banyak orang yang bangkrut di dunia, setelah dia bangkit malah dia lebih baik lagi. Tapi kalau bangkrut di akhirat, dia mau bangkit dari mana? Tidak ada lagi, sudah habis. Dia mau utang dari mana? Tidak ada orang yang mau diutang di akhirat. Mau jenengan kira-kira ada yang datang, "Mas, minjem amalnya." Tidak ada. "Saya mau cari amal dari kamu, kok kamu mau minta dari saya?" Tidak ada. Itulah bangkrut yang sesungguhnya, kata Nabi Muhammad SAW. Sehingga semoga kita dijaga oleh Allah. Ya. Kemudian di hadis yang ke-17, wa Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama ana basyarun wa innakum taqtasimuna ilayya wa la'alla ba'dukum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'din fa aqdi lahu ala nahwi ma asma' faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar muttafaqun alaih. Alhan ay a'lam. Dari Ummi Salamah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya saya ini manusia, dan kalian," kata Nabi, "adalah orang-orang yang sering mengemukakan permasalahannya, perselisihan di antara kalian kepada saya." Dua orang bermasalah datang ke Nabi Muhammad SAW. "Wala'alla ba'dakum an yakuna alhana bihujjatih min ba'd." Bisa jadi dua orang yang datang kepada saya, satunya lebih pintar ngomong daripada satunya, sehingga saya ini menghakimi sesuai yang saya dengar. Maka kata Nabi Muhammad SAW, siapa yang saya putusi dengan kezaliman yang dia lakukan ke temannya, tapi karena saya menghakimi sesuai yang saya dengar, karena Rasul mengatakan saya ini manusia, dan Rasul tahu itu, ini benar atau tidak Rasul tahu, tapi Rasul melakukan seperti manusia. Siapa yang saya hakimi, saya putuskan, keputusannya tidak sesuai dengan kenyataan karena pinternya dia ngomong, itu sama saja dengan saya telah memberikan untuknya sepenggal potongan kayu untuk di neraka buat dia. Walaupun kamu lebih pintar ngomongnya, ini yang pintar ngomong terzolimi kan, dan saya mutusi keuntungan untukmu di dunia, tapi itu sama saja dengan kamu saya beri satu potongan dari neraka, kata Rasulullah SAW. Waliyadzubillah. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram." Rawahul Bukhari. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya manusia mukmin itu dalam keadaan lapang, aman, lancar dari urusan agamanya selama dia tidak pernah menumpahkan, mendolimi darah yang haram. Selama dia tidak mendolimi, menumpahkan darah yang haram, dia akan selalu dalam keadaan yang aman dalam urusan agamanya. Nanti di hari kiamat dia aman. Sebagaimana Rasul pernah mengatakan, yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain, akan diampuni seluruh dosanya orang yang mati syahid kecuali utang. Utang ini hatta orang mati syahid tetap disuruh hitungan sama Allah. Makanya semoga kita lepas dari utang ya. Jangan diistiqomahkan utang. Kalau utang gak enak. Dan Rasulullah bersabda, "Innallaha ma'ad-da'in." Allah akan senantiasa menolong orang yang punya hutang. Bagi yang punya hutang karena satu kepepet, dua memang benar-benar butuh, ketiga dia sejak hutang dia sudah berharap dan menghitung untuk segera mengembalikannya. Ya, dia memang utang untuk saya, utang murni karena butuh, dan saya benar-benar akan mengembalikannya secepat mungkin. Nah, itu akan ditolong oleh Allah.
Akan tetapi orang yang dari pertama sudah utang untuk menipu, dari pertama sudah dihitung nyolong oleh Allah. Jadi semua yang masuk ke badannya itu haram. Pertama minjem uang sudah diniati untuk nyolong, tidak dikembalikan. Maka mulai pertama dia sudah dihitung nyolong. Yang terakhir, ini terakhir dari bab tahrimul dzulm. Wa an Khawlah binti Thamir al-Ansariyah wa hiya imra'atun Hamzah radhiyallahu anhuma qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bighairi haqqin falahumun nar yaumal qiyamah. Dari Khawlah binti Thamir, ya. Itu istri dari Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhuma, pamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar sami'tu Rasulullah, Nabi Muhammad bersabda, inna rijalan, sesungguhnya ada orang-orang yatakhawwadun, itu orang-orang yang berani untuk mengambil secara zalim fi malillah, ya. Jadi bertindak secara semena-mena, yatakhawwadun, bertindak semena-mena fi malillah, di dalam haknya Allah. Di dalam haknya Allah, bighairi haqqin, tanpa hak. Falahumun naru yaumal qiyamah, rawahul Bukhari. Maka mereka akan mendapatkan api neraka di hari kiamat. Apalagi kalau masalah yatim, ini bahaya. Satu kejadian, ada di sebuah laut, di laut ada kapal yang pakai batu bara. Kapal laut pakai batu bara. Kemudian ada seorang wali yang ikut di kapal tersebut. Kemudian batu baranya mati. Bagaimana caranya untuk menghidupkan ini? Kan tidak mungkin nyari api tengah laut. Satu wali itu datang, kenapa? Kita ini kalau tidak bisa tenggelam di sini kita. Wailah cuma ngambang-ngambang dok, tidak ada layar. Katanya seorang wali itu tanya, gini aja. Ada yang ngasuh anak yatim enggak? Ada, mana? Ini. Takon. Ente ngasuh anak yatim ya. Ente merasa zalim enggak sama dia? Ya agak. Ya coba dipegang, coba kamu tiup kayu ini. Ditiup itu dari dalam perutnya keluar api. Wah, dipegang. Wis. Kasih ini kawin. Kok bisa? Kan bukan sirkus ini. Kok bisa dia keluar api? Iya, perutnya orang yang zalim ke anak yatim itu sebetulnya ada apinya di sini. Begini, saking bahayanya anak yatim. Saya ini yatim, Pak. Ada juga di Shibam, kejadian di Shibam itu satu kejadian. Di Shibam itu sekitar 1 jam dari kota Tarim di daerah Yaman Selatan, 2 orang yang jual beli tanah. Kemudian yang satu beli dari yang lain. Setelah diberi, mau dipacul, dicangkul untuk jadi sawah. Ternyata pas dicangkul kok bunyi ting. Ternyata harta karun, ya. Kok banyak emas. Dikembalikan ke yang punya, yang dibeli pertama. Ini mas, ada emasnya. Katanya yang dibeli, loh saya sudah jual ke kamu, itu milik kamu. Katanya yang beli, saya beli tanah, tidak beli emas. Loh iya, tapi kan sudah milik kamu. Loh enggak mas, monggo sampean ambil, ini rezeki jenengan. Loh tidak, loh saya laporkan ke pihak yang berwajib. Loh ayo, berangkat ke hakim. Hakimnya sudah 14 tahun tidak pernah mendapatkan laporan sama sekali. Nyapu dok. Kelihatan ada orang datang, ya ada apa pak? Ini ada perdebatan. Alhamdulillah. Setelah 14 tahun saya ini makan gaji buta. Baru sekarang saya ini ada laporan. Ayo, monggo masuk. Ini ada apa? Pikirnya ono pertempuran atau enggak? Ini loh, orang ini saya beli tanah dari dia. Apa benar? Ya. Saya beli tanah itu cukup tanah saja. Ternyata dia ketika saya beli tanahnya, ketika saya cangkul, ada harta karunnya, banyak emas di situ. Nah itu saya kembalikan ke dia tidak mau. Hakim ceklandas. 14 tahun tidak pernah masalah, dapat masalah kayak gini.
Lah saya kan sudah jual, katanya si penjual. Nah, kalau saya sudah jual, ya apapun isinya saya berikan dia. Loh ya, tapi kan saya janjinya itu beli tanah. Saya takut nanti dosa. Tidak dosa, saya halal. Loh ya, kamu halal, tapi mungkin ada yang tidak halal keluargamu. Sampai akhirnya geger, saya apa-apa. Gini aja. Kamu punya anak laki? Punya. Umur usia berapa? Sekitar 20. Kamu punya anak perempuan berapa? 1. Ya, berapa usianya? Sekitar 17. Nah, gini aja. Keputusan saya, kamu nikahkan anakmu sama anak ini, hartanya buat harta pernikahan. Oh ya, ya wis. Akhirnya pulang rabi. Menikah pakai harta kan? Harta karun. Dan mereka akhirnya hidup bahagia selamanya. Mengarungi bahtera kehidupan. Dan jalan keluar ke matahari yang terbenam. Jadi ada orang yang geger karena tidak mau haknya orang lain. Padahal sama-sama halalnya, tapi akhirnya dua-dua dapat kebaikan. Dan itulah ciri-ciri waliullah. Beda dengan wali murid. Jazakumullah khairan katsiran.